Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Eliza Apriani dengan NPM P220301199030. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Pemodelan Automatic Blood Bag Shaker berbasis Arduino Mega 2560 dilengkapi thermal printer. Pada bagian abstrak pada proposal yang saya susun, blood bag shaker adalah alat yang digunakan untuk menimbang dan menggoyangkan kantong darah agar darah tidak menggumpal pada proses donor darah. Dalam penelitian tugas akhir ini membahas tentang perancangan dan pembuatan pemodelan automatic blood bag shaker berbasis Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan thermal printer sebagai alat untuk mencetak data pendonor untuk ditempelkan pada kantong darah. Nah, alat ini menggunakan load cell untuk menimbang volume dari kantong darah, motor servo untuk menggoyangkan kantong tersebut, buzzer sebagai indikator volume tercapai, solenoid valve untuk menjepit selang ketika volume tercapai, kemudian ESP32 untuk menghubungkan alat dengan aplikasi di handphone, kemudian baterai litium sebagai sumber daya cadangan untuk memudahkan pengoperasian alat ketika tidak mendapatkan sumber tegangan listrik. Kemudian pada hasil penelitian ini dilakukan beberapa pengukuran, diantaranya presentasi keakurasian volume untuk 350 ml dan 450 ml, keakurasian motor servo, serta keakurasian waktu. Pada bab 1 membahas tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, metodologi penelitian, dan sistem penelitian. Pada bagian latar belakang terdapat 3 penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu Santi Lailatu Solihah dan teman-teman dari Teknik Elektromedik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dengan judul Alat Automatic Blood Bag Shaker pada tahun 2015. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat ini menggunakan rangkaian muat sensor AD6220 pada load cell yang bisa mendeteksi berat dari 0 sampai 450 ml dan minimum sistem Atmega 16. Namun, pada penelitian ini tidak menampilkan proses dalam LCD per 10 ml. Belum menggunakan rangkaian pengkondisi sinyal yang stabil, kemudian juga belum menggunakan baterai. Kemudian, pada penelitian yang kedua yaitu Widya Dwi Iswara dari Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Blood Bag Shaker dilengkapi pemilihan kecepatan motor pada tahun 2020. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa alat dapat menggunakan 3 pemilihan volume kantong darah, yaitu 250 ml, 350 ml, dan 450 ml dengan pemilihan kecepatan motor berbeda juga, dan kesalahan error kurang dari batas toleransi yang dibuat sebesar kurang lebih 5%, serta dapat merancang rangkaian minimum sistem Atmega 328. Namun, pada penelitian ini tidak membuat rangkaian driver motor sehingga pergerakannya tidak stabil, kemudian volume 250 ml itu jarang digunakan dan belum menggunakan baterai. Kemudian, pada penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Alfa Humaira Reza Bulan dari Teknik Elektromedik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2 dengan judul Prototype Blood Bag Shaker dengan sistem pengaman dan monitoring waktu pada tahun 2021. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat dapat mengukur 2 pemilihan yaitu 350 ml dan 450 ml dengan menggunakan kecepatan motor servo sebesar 20 rpm. Namun, pada penelitian ini alat tidak memiliki internal printer. Kecepatan motor untuk volume berbeda masih sama dan belum menggunakan baterai. Kemudian, pergerakan motor tidak stabil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang alat yang dapat membantu petugas PMI dan UTD untuk menimbang darah yang masuk ke kantong darah. Alarm akan berbunyi dan solenoid valve
akan menjepit selang jika volume darah yang ditentukan tercapai, menggoyangkan kantong darah untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah, dan mencampurkan antara darah dan antikoagulan, menampilkan lama waktu proses pengambilan darah, serta dilengkapi dengan thermal printer yang berfungsi untuk mencetak data-data yang harus ditempelkan pada kantong darah, sehingga petugas tidak perlu lagi mencatat secara manual karena data dapat diinput di Android dan di-print selama alat dan Android terhubung dengan internet. Selanjutnya, rumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana membuat pemodelan automatic blood bag shaker berbasis Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan thermal printer. Batasan masalah pada proposal ini yaitu alat hanya dapat memilih penimbangan kantong darah dengan volume 350 ml dan 450 ml. Yang kedua, alat menggunakan motor servo dengan kecepatan 20 rpm untuk 350 ml dan 450 ml. Yang ketiga yaitu thermal printer dan aplikasi Android hanya terhubung melalui Wi-Fi. Tujuan masalah pada penelitian ini yaitu tujuan umum membuat pemodelan automatic blood bag shaker berbasis Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan thermal printer, dengan tujuan khususnya membuat program untuk pemilihan volume kantong darah 350 ml dan 450 ml, menguji keakurasian kecepatan shaker dengan kecepatan 20 rpm, menguji keakurasian waktu, serta melakukan uji fungsi thermal printer. Metodologi penelitian ini yaitu studi literatur, perencanaan pembuatan alat, pengujian alat, analisa data, penyusunan laporan. Untuk sistematika penulisan ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 kegiatan penelitian terapan, bab 4 pengujian dan analisa, kemudian kesimpulan, daftar acuan, daftar pustaka, serta lampiran. Pada bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama itu darah. Volume darah total dalam tubuh manusia dewasa berkisaran 3,6 liter untuk wanita dan 4,5 liter untuk pria. 55% cairan darah yang disebut plasma darah dan 45% lainnya merupakan komponen sel darah seperti eritrosit, trombosit, dan leukosit. Kemudian unit transfusi darah atau kita kenal dengan UTD. UTD menetapkan calon pendonor harus sehat jasmani dan rohani, usia 17 tahun sampai dengan 65 tahun, berat badan minimal 45 kg untuk kantong darah 350 ml, 55 kg untuk kantong darah 450 ml, dan aparesis dengan tekanan darah sistol 170 mmHg dan tekanan darah distol 60-100 mmHg, denyut nadi 50-100 kali per menit, dan teratur suhu tubuh berkisaran 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius, kadar hemoglobin 12,5 gram per dl sampai dengan 7 gram per dl, dan interval donor darah minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya dengan maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Kemudian blood bag shaker yaitu alat untuk menimbang kantong darah, menghindari penggumpalan darah, dan sebagai pencampur darah dan antikoagulan dengan cara menggoyangkan kantong darah tersebut di atas wadah blood bag shaker. Arduino Mega 2560 yaitu microcontroller yang memiliki 54 pin input-output, 16 input analog, 4 UART atau port serial untuk perangkat keras, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB colokan listrik, header ICSP, dan tombol reset. Thermal printer yaitu printer yang memanfaatkan panas untuk menghasilkan tulisan atau gambar pada kertas. ESP32 yaitu microcontroller untuk menghubungkan aplikasi Android. Kemudian load cell itu sensor untuk timbangan, modul HX711 itu untuk mengubah sinyal analog dari load cell ke digital. Kemudian motor servo untuk pergerakan dengan sudut maksimal 180 derajat.
modul relay untuk menjalankan fungsi solenoid valve. Solenoid valve itu untuk menjepit dan membuka selang. Kemudian LCD 16x2 itu sebagai output dari waktu dan volume. I2C itu untuk meminimalkan penggunaan pin pada LCD 16x2. Kemudian buzzer untuk menimbulkan efek suara indikator volume tercapai. Baterai lithium ion ini untuk baterai isi ulang sebagai sumber daya cadangan. Kemudian battery management system ini untuk sebagai pengaman untuk charging baterai lithium ion. Pada bab 3, kegiatan penelitian terapan, yaitu pada alur penelitian saat dimulai dari start atau mulai, kemudian studi lapangan yaitu studi secara langsung, kemudian perumusan masalah, studi literatur yaitu dari di buku, jurnal atau penelitian sebelumnya, kemudian tahapan perancangan alat, perancangan hardware dan software, kemudian pembuatan alat, pengujian alat, kemudian output yang diharapkan sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka kembali lagi pada proses pembuatan. Apabila sesuai, maka lanjut ke pengambilan data. Setelah pengambilan data, itu analisa data, kemudian kesimpulan dan saran. Spesifikasi dan desain alat. Pada desain alat, keterangan nomor 1 untuk motor untuk menggoyangkan kantong darah. Kemudian keterangan nomor 2, wadah meletakkan kantong darah. Keterangan untuk ketiga, penjepit selang kantong darah atau solenoid valve. Kemudian 4 itu LCD. 5 itu untuk tombol setting dengan volume 360 ml. 6 itu tombol setting volume 450 ml. Nomor 7 itu tombol reset. 8 itu tombol on off. 9 buzzer sebagai indikator tercapainya volume. Kemudian nomor 10 itu thermoprinter. Untuk spesifikasi alat, pemodelan blood bag shaker ini berfungsi untuk membantu dan mempermudah petugas PMI dan UTD dalam mengambil darah. Alat ini dilengkapi dengan pemilihan volume darah yang akan diambil dan monitoring lama waktu darah diambil. Setelah darah sudah mencapai volume darah yang diinginkan, maka buzzer akan berbunyi dan solenoid valve akan menjepit selang sehingga darah berhenti mengalir. Untuk membantu petugas dalam penempelan alat pada kantung darah, maka alat ini dilengkapi dengan printer yang berfungsi untuk mencetak data-data yang diperlukan untuk ditempelkan ke kantong darah sehingga pencatatan tidak dilakukan secara manual lagi. Pengisian data tersebut dapat dilakukan dengan aplikasi yang terinstal di Android dan terhubung ke alat. Hal ini juga dilengkapi dengan baterai lithium ion sebagai cadangan daya yang dapat di-charger. Berikut merupakan blok diagram dari penelitian ini. Kemudian flowchart. Cara kerja dari flowchart ini yaitu ketika alat terhubung dengan sumber listrik, maka kemudian ditekan tombol power pada posisi on, maka menginisialisasi, tekan tombol volume sesuai yang dibutuhkan. Kemudian motor, sensor load cell, waktu akan mulai bekerja. Kemudian apabila volume tercapai, maka motor akan off, waktu off, buzzer kemudian on dan solenoid valve akan on. Kemudian apabila ingin untuk input data juga, pada saat proses penekanan tombol volume itu juga dapat diinput data pada aplikasi. Kemudian apabila data benar, maka klik tombol print pada aplikasi. Untuk instrumen penelitian yaitu terdapat keakurasian timbangan, keakurasian kecepatan motor, kemudian juga ada keakurasian waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.